warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Nuradiah dengan NIM 246151042. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang membahas tentang bentuk kata dan bagaimana kata-kata itu terbentuk. Jadi, intinya belajar tentang kata-kata dan bagian-bagian pembentukannya. Allomorf dan morfem. Allomorf adalah bagian terkecil dari kata yang mempunyai arti. Contohnya, lari, datang, makan. Masing-masing mempunyai satu morfem. Berlari, mendatangi, terdiri lebih dari satu morfem. Contoh, morfem me ditambah n berubah menjadi menulis apabila kata dasar tulis ditambah men menjadi menulis. Memasak apabila kata dasar masak ditambah me ditambah m lagi menjadi memasak. Mengambil, kata dasar ambil ditambah meng menjadi mengambil. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah bisa berdiri sendiri seperti lari, makan, tidur. Morfem terikat harus nempel ke kata lain, misalnya ke, an, me, ber. Proses pembentukan kata yakni proses morfologi. Ada 3 cara utama dalam bahasa Indonesia. 1. Afiksasi. Afiksasi adalah tambahin imbuhan ke bentuk dasar. Contoh, prefiks awalan me menjadi mencuci. Sufiks akhiran an menjadi makanan. Dan konfiks gabungan antara ke dan an menjadi kebahagiaan. 2. Reduplikasi, yakni pengulangan kata. Reduplikasi dibagi menjadi 3. Reduplikasi penuh, contohnya makan-makan. Reduplikasi sebagian, contohnya anak-anakan. Reduplikasi komposisi, yakni pemajemukan gabungan 2 kata menjadi satu makna baru. Contohnya matahari. Mata mempunyai arti tersendiri dan hari mempunyai arti tersendiri bila digabung menjadi kata baru dan mempunyai makna baru. Sabun mandi. Sabun mempunyai arti tersendiri dan mandi mempunyai arti tersendiri bila digabung menjadi kata baru yang mempunyai makna baru. Perubahan makna dan fungsi. Setiap proses tadi bisa bikin makna baru dan kelas kata berubah. Makna baru, misalnya lari menjadi berlari, artinya jadi beraktivitas. Sedangkan kelas kata berubah, misalnya makan, kata kerja menjadi makanan, yakni kata benda. Proses morfofonemik. Proses morfofonemik adalah perubahan bunyi pada kata karena imbuhan. Contoh, tulis menjadi menulis, T-nya jadi hilang. Pukul menjadi memukul, P-nya jadi hilang. Sapi menjadi menyapi, S-nya jadi hilang. Jenis kata, yakni kelas kata. Kata-kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 7. 1. Verba, yakni kata kerja, tindakan atau kegiatan, contohnya makan, minum, tidur. 2. Nomina, yakni kata benda, nama sesuatu, misalnya makanan, kasur, meja. 3. Pronomina, pengganti nama, misalnya saya, kamu, dia. 4. Numeralia, yakni kata bilangan, menunjukkan jumlah, misalnya 1, 2, 3, ataupun beberapa. 5. Adjektiva, yakni ciri atau sifat, misalnya pintar, cantik, tinggi. 6. Adverbia, yakni kata keterangan, penjelas kata kerja atau kata sifat, misalnya sangat, terlalu, pelan-pelan. 7. Kata tugas, kata-kata kecil yang membantu struktur kalimat, misal bahwa, tetapi, dan. Proses lain dalam morfologi, yakni jarang dipakai di bahasa Indonesia. Di luar afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, ada proses lain yang umum di bahasa lain. 1. Modifikasi internal. Modifikasi internal adalah perubahan bagian dalam kata. Contoh, man menjadi man dalam bahasa Inggris.
2. Suplesi, ganti kata sepenuhnya. Contoh, baik menjadi lebih baik, yakni tidak menggunakan kata dasar baik-baik. 3. Modifikasi kosong. Modifikasi kosong adalah ada perubahan makna tanpa ada perubahan bentuk kata. Kata yang dibentuk lewat proses morfologi biasanya mempunyai 2 ciri utama. 1. Polimorfemis, yakni gabungan lebih dari 1 morfem. Misal, tertidur, ter ditambah tidur, menjadi tertidur. Berjalan-jalan, ber ditambah jalan ditambah reduplikasi menjadi berjalan-jalan. 2. Punya makna gramatikal, yakni ada perubahan makna, misal merah menjadi memerah. Apa sih kesimpulan dari mempelajari morfologi? Kesimpulannya adalah memahami bagian kata dibentuk, mengenal bagian terkecilnya, yakni morfem, proses pembentukannya, serta makna dan fungsinya. Hal-hal ini membantu kita menguasai kaidah bahasa, memahami struktur kata, dan menggunakannya secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.